Baik, teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua metode penalaran kunci dalam kecerdasan buatan dan sistem pakar, yaitu tentang forward chaining dan backward chaining. Nah, ini saya akan membacakan tentang inti dari dua jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal Forward Chaining Method in Export System for Diagnosis, Batch and Plan Feasible, ICS, yang dikemukakan oleh KD Goda pada tahun 2004. Jadi, pada jurnal pertama yang kami bahas ini oleh KD Goda DKK pada tahun 2004 fokus terhadap penggunaan forward chaining untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman. Dalam studi ini, metode rantai maju bekerja dengan memulai dari fakta-fakta yang teramati, yaitu gejala pada tanaman seperti daun berbintik atau layu. Jadi untuk prosesnya itu dia tuh sama ini gejalanya itu akan maju dari gejala, terus dia diinferensikan, dicari diagnosisnya. Jadi sistemnya ini bergerak maju atau mundur menuju kesimpulan diagnosis. Jadi setiap kali fakta baru gejala yang dimasukkan, sistem akan memicu semua aturan yang sesuai hingga mencapai diagnosis penyakit akhir. Keunggulan ini adalah bahwa semua gejala dipertimbangkan secara menyeluruh. Jadi misalnya nih, orang ini dia sering batuk-batuk nih sama flu. Kira-kira dia ini di diagnosis penyakit apa gitu. Jadi dicek segala penyakitnya gitu. Penyakitnya lah, penyakit apanya lah, sampai ditemukanlah jenis penyakitnya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang kebalikannya itu yang backward, yang jurnal Rule-Based Expert System Model with Backward Chaining to Diagnosis Gene Diseases yang dikemukakan oleh SBA Team 2025. Jadi, pada jurnal kedua ini oleh SBA Team pada tahun 2025 mengimplementasikan backward chaining untuk diagnosis penyakit kulit. Jadi metode ini bekerja secara terbalik. Sistemnya itu mulai dari tujuan diagnosis. Jadi yang pertama itu hipotesis, pertanyaan, terus faktanya. Jadi sistemnya ini mundur untuk mencari gejala apa yang harus ada untuk membuktikan hipotesis tersebut. Jika gejalanya tidak diketahui, sistem akan secara aktif mengajukan pertanyaan kepada pengguna atau dokter. Metode ini sangat terarah dan efisien karena hanya berfokus pada fakta yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi atau menolak tujuan awal. Jadi misalnya nih orangnya nih, lu kayaknya sakitnya batuk deh, soalnya lu sering batuk-batuk gitu. Atau mungkin dia ini, lu sakitnya mungkin demam deh, soalnya kepala kamu pusing kan, atau bagaimana begitu. Jadi dia itu secara terbalik, sedangkan yang pertama tadi, dia tuh dari gejalanya dulu, kamu pusing ya, jadi mungkin penyakitmu ini demam. Sedangkan yang ini dari demamnya dulu, dari gejalanya. Nah, untuk perbedaan utama kedua metode ini, yaitu yang pertama itu perbedaan utama antara implementasi dalam kedua jurnal tersebut terletak pada arah inferensi dan tujuan mereka. Jadi yang pertama, yang forward chaining tadi itu didorong oleh data. Jadi dia ini bergerak dari input dulu, baru ke output. Sedangkan yang backward chaining ini, dia itu bergerak dari kayak outputnya dulu, baru ke inputnya. Dari hipotesisnya lah, tujuannya, baru cari fakta-fakta yang mendukung itu. Jadi singkatnya, forward chaining itu menghasilkan semua yang bisa disimpulkan. Sementara backward chaining itu hanya mencari apa yang diperlukan untuk mengonfirmasi tujuan yang spesifik. Jadi itu saja penjelasan saya singkat dari saya mengenai materi tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan, namanya juga manusia. Saya ucapkan sampai jumpa.